kita yang namanya mau dalam perjalanan, tentunya kita mohon keselamatan ya, mohon diselamatkan sama Allah. Mulai kita berdoa. Berdoa dimulai. Salam Ceo Bravo. Mama ada mama? Aja. Mamanya ada nggak? Ada Abi. Dah bang. Ma ada tamu ma. Ini jauh sehat. Ini manfaatnya ini untuk apa ya? Apa? Hei Ustaz. Iya. Menantang jomblo. Kita naik gunung pemirsa. Nih jalan ke jalan Gunung Munara sini. Ini daerah Nusantara, wajibnya memang itu satu keindahan. Seperti ini. Ini kebetulan ada pengunjung juga. Seorang wanita. Saya boleh tanya dulu ya, Mbak, maaf Mbak. Mbak, pengunjung sini ya? Iya. Mbak, saya boleh nanya nih Mbak sebagai wanita. Mbak, siapa nama Mbak? Dengan Esti. Mbak Esti. Mbak sebagai wanita, kalau jalan Mbak sekarang gini. Kalau dengan jembatan seperti gini, gimana Mbak? Pertama kali Mbak masuk ke wilayah sini, khawatirkah jatuh atau Ya pasti lah, kepleset karena kah? kan nggak kuat ya. Bambu itu kan ada usianya, apalagi kena air, kena panas. Kita nanjak, kita naik Gunung Munara. Yuk kita cari batu belang, batu azan, batu azan. Apa jelasnya musyawarah penyebaran agama Islam. Ini terlihat ada saung-saung ini, sepertinya saung-saung ini juga perawatannya juga kurang. Kalau saya lihat sekarang melihat satu kondisi seperti ini saya mau tanyakan juga sama ahli saung nih. Ada Abah Pendi nih. Kebetulan beliau punya produksi karya dari bambu. Bah, kalau seperti begini, pembuatan saung seperti ini sepertinya sudah mulai lapuk ya. Iya. Ini kira-kira udah berumur berapa, Bah? Ini di atas 5 tahun. Karena perawatannya yang kurang, kayaknya ini terbiarkan aja. Tetapi kalau memang ada perawatan, bambu pun bisa lama. Oh, paling lama berapa lama nih kalau Ya. seperti bambu begini? Kalau lama, kalau lihat dari perawatan bisa mencapai di atas 10 tahun. 10 tahun pemirsa, yang penting dirawat. Inilah saya kira kurangnya sentuhan-sentuhan dari dari pengurus, karena mungkin itu kembali perawatan itu pakai biaya, kembali ke masalah ke persoalan dana, persoalan biaya apapun. Saya kira cuma satu persoalannya biaya saja. Ini kami hanya mempertunjukkan saja, memperlihatkan seperti ini ya kondisinya. Tapi kita coba jelajahi lagi. Ini kita mulai masuk ke hutan bambu lagi nih, yang seperti tadi saya sampaikan di jalan. Daerah Rumpin ini identik dengan pohon-pohon bambu. Maka produksi terbesar di sini untuk di daerahnya, khususnya saya baru menginjak ke daerah Cibodas sama Kampung Sawah. Ini bambu dan bambu di sini. Inilah hutan bambu yang ada. Jadi seperti ini ya, napak tilas kita sekarang jalannya menuju ke situs-situs itu seperti ini. Itu yang sehingga saya ingin menghimbau pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat. Jadi mudah-mudahan turis lokal maupun turis asing, sepertinya kalau ini sudah diperbaiki, sepertinya perlu disinggahi sama turis-turis yang turis lokal, khususnya turis lokal dulu sekarang. Dan mudah-mudahan nanti sudah pengenalan udah bagus, turis asing pun juga bisa masuk ke wilayah sini. Lihat, kalau saya lihat pengunjungnya juga banyak. Ini kami liputan hari Sabtu. Hari Sabtu seperti ini. Tadi kami kumpul banyak sekali yang yang mendaki ke sini. Ini habis hujan kemarin, sepertinya jalan juga masih seperti ini, becek. Enggak becek, licin cuma hanya ya. Kanan kiri masuk kita ke hutan bambu. Ini seperti ini, hutan bambu. Perlu sentuhan perawatan di sini. Nyaman kalau masuk hutan bambu ini, nyaman banget sebetulnya. Cuman karena memang perawatan itu tadi
kalau saja sudah terjamah sama pemerintahan atau sama donatur siapapun atau para pengusaha yang ingin mencoba juga membantu satu pengelolaan, saya kira indah ini. Ditata apik, indah. Kalau seperti sekarang ini, mungkin kalau kami laki-laki untuk hiking asik juga. Ya kan, memang medannya seperti ini. Tapi banyak juga yang bukan pendaki gunung atau yang hanya ingin wisata jaroh saja. Ini mungkin satu masalah. Ini kebetulan kita lihat ketemu Mbak. Assalamualaikum Mbak. Kebetulan lihat ada wanita ya. Jadi saya kira ini perlu pembenahan ini di sini. Ada batu namanya batu gorolong. Batu gorolong. Itu kita pintu masuk yang mau ke Munara, baik yang jarah, apalagi ada kegiatan. Ya memang di sini nggak berupa pintu kelihatan, cuman titik pintu-pintunya situ. Oh. Jadi kita baca doa Jadi dulu. pemirsa, Baca kata doa Pak dulu Dudu, sebelum ke atas kata Pak Dudu, dari keselamatan. jadi untuk pintu awal masuk Gunung Munara ini namanya batu ada gorolong. namanya Batu Gorolong. Batu Gorolong ini diperuntukkan buat pejaroh atau para wisatawan atau para pendaki gunung, sepertinya disyariatkan oleh pengurus di sini untuk terlebih dahulu dibuka pintu dengan doa, ya. Jadi ini ada adab yang memang harus kita lakukan sebagai siapapun Ya untuk keselamatan para pengunjung aja. untuk keselamatan para pengunjung katanya. Tapi walaupun tidak ada pemberitaan seperti itu juga, memang kewajiban kita kalau memang mau naik gunung, mau perjalanan, jangan kan naik gunung, Iya. mau perjalanan pun ada suatu kewajiban untuk berdoa terlebih dahulu. Cuman ada satu tradisi, adab ketika kita mau masuk ke wilayah tertentu, tentunya di situ ada penerapan adab-adab. Ini. Dan ini Pak Dudu memberitahu, inilah, Ya di sini. ini pintu gorong. Ya batu gorolong. Jadi ini pemirsa, Kita baca doa dulu di sini. ini pintu awal. Ini yang disebut dengan Batu Gorolong. Ini kita akan mencoba sekarang untuk mengikuti informasi ini, mengikuti saran ini. Kita mau naik ke gunung, kita mau nanjak sekarang. Jadi buat pemirsa dimanapun berada, jikalau nanti menghendaki hiking atau mengunjungi situs-situs yang ada di sini, ini ada pertama adalah pembukanya, pintu gerbangnya Batu Gorolong. Kita berdoa di sini, ya. Jadi informasi buat pemirsa dimanapun, utamanya para pendaki yang mau nanjak. Assalamualaikum. Mau naik ya? Hati-hati ya. Berdoa dulu di sini. Oke, Pak. Ya, ini coba lihat pemirsa. Ini banyak pecinta alam juga di sini. Ya, jadi ada adab ternyata di sini. Yuk kita mulai ikuti pemandu yang ada di sini. Pak Dudu, kita berdoa bareng dulu. Ya soalnya kan kita juga mau ada kegiatan. Ya biar kita keselamatan semua lah. Baik. Yuk kita berdoa dulu bareng-bareng. Yuk kita berdoa. Assalamualaikum ya Rijal Gaib. Assalamualaikum ya Rijal Gaib. Assalamualaikum ya Rijal Gaib. Lingkar. Bi barakati al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa walihi wa awliyadihi wa Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yulad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan ini hamdan majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultan Syekh Abdul Qadir Jalani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa qina azabannar wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillah. Amin.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli Amin. Rabbi Allah. Kami kedatangan ke sini ya Allah, jejak napak tilas jejak dari situs-situs peninggalan zaman yang belum pernah kami tahu sekarang. Kami hanya ingin memberikan satu informasi kepada halayak ramai, kepada masyarakat, kepada para pecinta alam, kepada para pendatang yang ada di sini. Kami memberikan satu informasi dan semoga kedatangan kami ini menjadikan satu informasi bagi siapapun yang membutuhkan informasi yang kami liput ini. Dan tentunya yang tadi disampaikan oleh Pak Dudu sebagai juru kunci atau sebagai pemandu kami dengan satu saran itu tadi, kami mengharapkan untuk mencari kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam satu perjalanan napak tilas ini, diberikan satu perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Dan tentunya kedatangan kami ini, liputan kami ini, semoga menjadikan satu pemula persiapan awal untuk jadi satu perubahan wilayah Rumpin ini, khususnya di wilayah Kampung Sawah ini yang tertinggal situs-situs yang ada di sini. Semoga Allah ridho dalam satu urusan ini, Rumpin ini, khususnya wilayah Cibodas, Kampung Sawah yang kami kunjungi sekarang ini, menjadikan satu asbabiyah, menjadikan satu wasilah, jadi tempat kunjungan para wisatawan yang ada, dan jadi satu perubahan untuk wilayah, khususnya masyarakat wilayah Rumpin ini, khususnya Kampung Sawah ini. Semoga izin Allah dengan ridhonya tentunya, semoga dijadikan satu tempat yang bisa menjadikan satu produktivitas bagi masyarakat lingkungan sekitar, dan jadikan satu daerah tujuan wisata yang menjadikan satu tempat yang indah. Kan banyak keranya, nggak kebagian, atau dikejar. Padahal anak-anak muda semua, atau dikejar tuh. Padahal ngejar juga bukan mau gigit, dia mau minta lagi, makanan, ya? Minta makanan lagi, nggak kebagian. Hati-hati kalau ada pengunjung wisata dari mana aja, kalau banyak kera, jangan ngeliatin makanan, apalagi kalau sedikit. Kalau monyetnya nggak kebagian banyak, itu kera-keranya ngejar ke kita, ngejar. Makanya jangan sekali-kali ngasih makanan ke kera kalau cuma sedikit, kecuali banyak. Nanti kita bisa celaka juga kejar-kejar kera itu. Nah pemirsa, ini tadi saya ngobrol-ngobrol di tempat wisata pertama ya, naik dari Batu Gorolong, ada tanah datar, ada warung, tapi sekarang kebetulan ini hari Sabtu belum buka, nggak buka ya. Tapi begitu kira-kira 5 meteran dari warung itu ke sini atau lebih, saya melihat satu panorama keindahan alam, pesona alam Rumpin. Ini yang saya maksud diantaranya, pesona alam Rumpin itu indah. Tadi kita dalam perjalanan ini lewat Gunung Rumpin, Gunung Nyungcung itu. Tadi lewat dalam perjalanan ke Gunung Munara itu lewat Gunung Nyungcung yang ada di sana. Di bawahnya persis itu jalan yang kita lalui tadi, kaki Gunung Nyungcung itu ya. Dan ternyata begitu naik, ini baru season awal. Kita belum berkunjung ke yang lain-lainnya nih, belum sama sekali. Baru di Batu Gorolong tadi baru dibuka saja dengan dasarnya itu kata Pak RT. Nah, kalau saya melihat sekarang baru sampai sini saja, keindahan alam itu, pesona alam itu sudah terlihat indah sekali. Jadi masa sih sekarang tidak tertarik pemirsa kalau melihat seperti pesona seperti ini? Belum yang punya maksud itu seperti tadi saya canda-canda dengan Pak RT, dengan Pak Ustadz Pendi, dengan Pak Ustadz Panji. Ini buat siapapun yang punya hajat itu, katanya, saya selalu mengatakan tanda kutip, buat yang meyakini, ya bukan saran, ya silahkan monggo. Tapi buat yang tidak meyakini, ini adalah pengenalan sejarah, ya. Kita melihat keindahan pesona alamnya sekarang dari alam Rumpin ini, ya. Kalau saya kira itu yang pertama. Nanti kita lihat lagi dari sana. Ayo kita lihat lagi sambil cari tempat untuk kita bareng-bareng kita melaksanakan ibadah sholat zuhur ya.
lumayan pemirsa. Ini sekarang kami kru, mereka duluan tadi. Kalau kita lihat sekarang udah ucapan selamat datang ke Keramat Gunung Menara. Semoga hajat baik saudara dapat terkabulkan. Amin. Ini kita singgah, insya Allah, alhamdulillah. Saya mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, ini tentang keindahan alam yang Allah ciptakan begitu indah. Saya belum begitu banyak melihat keindahan ke depannya. Tapi apa yang saya katakan indahnya, dari perjalanan nanjak, dari nanjak itu barusan terlihat batu-batu indah besar-besar. Ternyata saya barusan tanya beliau, Pak Dudu, yang memandu kami, ini kita sudah sampai di tempat pertama nih. Namanya kita sudah pantesan kenapa begitu indah, tebing-tebing batu yang luar biasa indah. Di sekeliling tebing batu ini pepohonan buah-buahan. Saya lihat ada duren, ada pete, ada mangga, ada jambu bol, nangka, jengkol. Masya Allah, itu kesukaan saya juga, jengkol ada di sini. Pemirsa juga pasti suka jengkol ya. Ini ternyata ini namanya Taman Belek. Taman Belek. Keramat Taman Belek. Keramat Taman Belek. Asing buat saya nama Belek. Tapi mungkin pemirsa juga asing. Makam batu di tempat ini ada namanya Taman Belek, tempat keramat, salah satu keramat di Gunung Menara. Tadi saya tanya, apa sih keistimewaan Taman Belek ini? Ada apa di Taman Belek? Jadi selain keindahan sekeliling yang ada, ternyata saya barusan diunjukin apa sih yang belek itu identik kotoran mata di pojokan. Siapapun manusia pernah bangun atau lagi sakit mata, belek, kotoran mata. Kenapa kok bisa disebut Taman Belek? Saya sebelum tanya Pak Dudu sama Pak RT, ini tempatnya seperti gini. Dan ini Pak RT tadi menunjukkan kenapa disebut taman. Ini seperti mata. Pemirsa, kita lihat. Ini ada lubang sedikit. Batu berbentuk mata. Jadi kenapa disebut Taman Belek? Karena persoalannya seperti ini. Ini belum ada perawatan ya. Saya ikut membantu bersihkan dulu. Maaf. Saya lihat begini. Saya masuk di akal, masuk di nalar saya tentang Taman Belek ini. Ini ada batu. Batu ini cukup besar, tapi agak sedikit mendatar dan menurun ke bawah. Namanya tertanam dalam tanah. Di puncak batu ini ada batu yang berlubang begini. Batu berlubang ini sepertinya kalau saya secara nalar saya pemirsa, batu ini mungkin karena kena air hujan atau memang saya lihat juga ada belah-belah di sini sedikit. Kalau memang ini ada faktor alam juga, faktor alamnya memang sudah Allah ciptakan sedemikian rupa dan diyakini sebagai sebagai sejarah di sini. Rupanya batu ini yang di tengah-tengah di atas ini berbentuk sebagai mata persis mata banget. Ini mata. Ada air di sana di dalam ini. Masyarakat lingkungan meyakini bahwa kalau kita membasuh muka dengan air ini, buat yang meyakini monggo, tidak diyakini juga bukan satu masalah. Ini hanya sekedar sejarah, budaya, lalu keyakinan masyarakat yang meyakini. Cuman menurut satu penuturan dari Pak RT, banyak orang datang ke sini, ke Taman Belek ini, kalau kita mau apa Pak? Silaturahmi. Ini untuk apa airnya? Ini buat basuh muka. Untuk membasuh muka, kepentingannya apa membasuh muka? Ya yang tadi itu cuma ditetesin di mata, ya kegunaannya itu ya buat membuka mata hati. Nah, buat pemirsa yang punya kelebihan, mata batin lah. Kelebihan yang Allah berikan dengan satu keyakinan hati, maka untuk disempurnakan katanya begitu, untuk bisa lebih meyakinkan
tajamnya hati kita, mata hati kita, maka bisa dengan ritual di sini seperti ini Ya, ditetesin ke mata. diteteskan ke mata, terbukalah mata hati, mata batin gitu. Ini keyakinannya. Ini tentang lubang Ritual. lubang batu, ada air yang biasa untuk kaum yang spiritual biasa dipakai untuk satu syariat itu tadi ya di puncak ini. Ini hanya sekedar informasi bahwa Taman Belek ini satu simbolnya adalah batu yang berlubang di tengah di puncak batu ini ada air untuk membuka mata hati katanya. Tapi di selain ini, di sisi ini ada, saya lihat ada sumur. Ini saya perlu tanya sama Pak Dudu nih. Pak Dudu, saya lihat ada sumur, ini ditutupi. Ya, ya. Saya ingin lihat sekarang sumurnya ini. Bismillah. Bismillah. Sumurnya seperti ini. Oh, kalau bisa dibuka dari sebelah sini nih. Ya, aman. Nah, sebelah sini. Ini ada sumur di sini, disebut saja sumur karena memang seperti sumur. Ya. Nah, kalau lihat kita coba kita lihat sekarang sini. Ada terlihat seperti ini. Seperti sumur. Dan pengelola di sini yang mengurus di sini sengaja ditutupi ya kan karena memang untuk menjaga kebersihan airnya itu tadi. Kalau itu tadi tidak apa namanya terjaga, tidak dilindungi sehingga kotor airnya. Ya. Dan sekarang ini yang dilindungi bersih. Ini di Taman Belek ini. Jadi satu batu berlubang sebagai simbol untuk karena bentuknya seperti mata, sebagai simbol untuk meneteskan airnya yang ada di sana itu untuk meneteskan untuk membuka mata hati katanya, membuka mata batin. Lalu saya tanya sekarang sama Pak Dudu tentang sejarah sumur yang ada di nggak jauh kira-kira jarak 1 meteran lebih sedikit dari bentuk mata batu logam sebetul mata ini, lalu ke sini kira-kira 1 meteran ini ada batu berlubang seperti sumur. Ini kira-kira Pak, ini manfaat air ini untuk apa? Manfaatnya kalau dari zaman dulu yang suka jarak, misalkan kita lagi pusing, banyak pikiran untuk menenangkan hati, sama juga itu kan belek kan kotoran dalam hati kita, dalam pikiran kita. Caranya kita mandi atau cuci muka juga sama, boleh mandi. Jadi untuk membersihkan pikiran-pikiran yang negatif dari untuk positif hati kita. Masya Allah, penuturan Pak Dudu dan Pak RT ini silahkan mau diterima di nasihat kita semua, monggo, tidak juga tak mengapa. Ini katanya air-air yang ada dalam satu wadah sumuran ini, jadi ada satu fadilah yang bisa diyakini. Fadilahnya ini jika kita berwudu atau membasuh muka, manfaatnya atau meneteskan airnya ke dalam mata, itu manfaatnya katanya. Jadi jika kita kalau punya perasaan buruk, suka selalu buruk sangka sama siapapun, lalu punya perasaan yang tidak baik terhadap orang lain, atau memang ada satu something wrong ya, mungkin ada sesuatu dalam diri kita, untuk membersihkan itu tinggal ada sidukan, disiduk, di bismillah, dicucikan katanya ke dalam tubuh kita, dari ubun-ubun, dari mulai ubun-ubun kita, dari ubun-ubun biarkan di ubun-ubun dikucek begitu ya, sampai membasuhi muka sampai ke hati, ke badan. Ini di Taman Belek ini ada airnya seperti ini ya. Jadi tadi kalau memang yang berbentuk mata, silakan untuk membuka mata hati, membuka batiniah katanya, kata Pak Eri tadi. Dan buat yang punya kotor-kotor hati, untuk membersihkan hati kita biar bersih, tentunya silakan diguyurkan airnya. Tapi bukan hanya cukup itu kalau menurut saya. Tetap ada bacanya. Artinya kita ada niatan untuk membersihkan itu tadi. Innamal a'malu binniyah. Jadi segala satu perbuatan itu memang tergantung daripada niat dulu sekarang. Kalau kita tidak ada niatan untuk membersihkan hati, mustahil juga bisa terjadi. Ini niat yang paling utama. Yang penting ya, kita yakin sama Allah. Dimanapun kita berada, kita yakin adanya Allah dan mohon sama Allah untuk perlindungannya. Insya Allah niat kita terkabul. Yang penting kita jadi yakin. Berarti kata Pak Dudu ini yang penting meyakini. Lillahi ta'ala. Ini hanya sekedar syariat. Jangan salah minta. Jangan salah meminta. Itu Pak Dudu sampaikan, karena beliau ini yang terbiasa mengantar
para peziarah yang mau naik ke Gunung Munara. Ya, sekali lagi saya mudah-mudahan saya hanya sekedar menyampaikan supaya tidak lupa, barang siapa pemirsa atau siapapun pemirsa yang mau naik gunung, yang mau mendaki Gunung Munara, ini lihat wajahnya baik-baik beliau. Ini Pak RT Yanto, ini Pak Dudu yang biasa mengantar atau memandu buat para peziarah ke sini. Jadi tinggal tanya di pos di sana, tanya beliau, nanti akan dipandu. Jadi yang buat mereka, yang buat siapapun yang punya keyakinan yang dimaksud tadi, silakan minta dipandu sama beliau supaya tidak sampai salah arah, salah jalan. Kita masih banyak situs yang perlu dikunjungi. Tapi minimal silakan kalau mau coba air ini bersih, karena ini air dari alam. Ya, tidak ada kotor yang ada dari daun-daunan. Jadi silakan kalau mau coba silakan berdasarkan keyakinannya. Saya sekali lagi hanya menginformasikan, bukan untuk menjadikan suatu kewajiban untuk kita terima dengan nalarnya kita masing-masing. Kembali saya Muslim. Tentunya ada adab di sana, ada syariat yang harus dilakukan. Maka kembalikan ke keyakinan kita masing-masing. Ya, itu kira-kira.